malam, jumpa lagi kita di acara podcast Halo Indonesia yang kali ini akan membahas terkait dengan program kerja makanan bergizi gratis atau yang biasa disebut dengan MBG yang tengah penuh dengan dilema. Di sesi ini kita akan mendengarkan dua belah pihak, yaitu pihak pro yang merupakan perwakilan dari pemerintah dan juga pelaksana dari program ini, serta pihak kontra yang merupakan perwakilan dari mahasiswa. Eh, Pada sesi ini, kita akan mengupas habis terkait dengan pro dan kontra yang bermunculan selama MBG berjalan. Bersama saya, Tara, sebagai moderator, mari kita buka sesi Halo Indonesia yang berjudul MBG, penuh dilema, menguntungkan atau merugikan. Baik, pertama-tama saya ingin menyapa terlebih dahulu dari pihak pemerintah. Yang pertama ada Ibu Ratna Amelia, selaku Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan. Ibu Ratna, bagaimanakah kabarnya? Baik, Mbak Rara, terima kasih. Kabar saya baik, sehat, dan siap untuk melakukan diskusi pada hari ini. Baik, selanjutnya juga ada dari Bapak Haryanjo. Haryan, Haryanja, bagaimana kabarnya Bapak? Sangat baik sekali Mbak pada hari ini. Siap mengikuti kegiatan pada keadaan sekarang. Baik. Terlihat bersama Terlihat bersemangat sekali ya. Selanjutnya saya akan menyapa kakak-kakak mahasiswa ini. Ada Kakak Tia. Halo. Halo Mbak Rara. Ada Kakak Yohana. Halo. Halo Mbak. Dan juga ada Kakak Farel. Halo. Halo Mbak Rara. Baik, sepertinya sudah siap ya untuk mengikuti podcast hari ini ya, yang membahas tentang MBG ini. Baik, saya mulai sesi pertama ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu perwakilan dari pemerintah. Mau menurut Bapak dan Ibu sendiri, MBG itu apa sih? Bagaimana? Minta tolong dijelaskan kepada kami. Baik, sebelumnya terima kasih moderator atas pertanyaannya. Di sini saya perwakilan pemerintahan akan menjelaskan bahwa MBG ataupun makanan bergizi gratis merupakan program pemerintahan yang diluncurkan pada tanggal 3 Januari 2025 di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia, yang merupakan program dengan fokus untuk anak sekolah, balita, dan juga ibu hamil. Program dari MBG ini mempunyai tujuan untuk membentuk kebiasaan makan sehat yang sejak dini sehingga memberikan dampak positif kepada kesehatan fisik dan juga mental, di mana sehingga para siswa ataupun generasi yang akan datang menjadi generasi yang produktif. Harapannya dengan terlaksananya program MBG ini bahwa memiliki tujuan utama untuk menurunkan angka stunting dan juga kekurangan gizi sehingga anak-anak dapat hidup dengan sehat dan berkembang secara dari makanan bergizi secara gratis ini diharapkan dapat membantu masyarakat tumbuh sehat kuat dan juga tidak menghambat perkembangannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dari MBG ini, Mbak Rara. Baik, saya juga ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian terhormat. Menurut Bapak dan Ibu, selama pelaksanaan MBG ini apakah sudah sesuai dengan target dan apakah sudah bisa dianggap sebagai sukses? Baik, saya izin menjawab ya Mbak. Kami rasa dari pihak kami sebagai pemerintah, program ini telah berjalan sebagaimana yang sudah kami harapkan. Yang kedepannya semoga menjadi lebih baik lagi dan program MBG ini menurut kami berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. Dan itu mendukung aspek lain, seperti program ini dapat membantu perekonomian. Karena MBG sendiri memerlukan tenaga kerja sehingga membuka lowongan pekerjaan di setiap daerah. Misalnya pada program MBG ini memerlukan tenaga pengemasan, distribusi, memasak, kebersihan, hingga meningkatkan permintaan bahan pangan. Seperti itu, Mbak. Baik, saya sekarang akan beranjak kepada kakak-kakak mahasiswa ini. Menurut kakak-kakak sendiri, apakah program MBG ini dapat dinilai sebagai program yang sukses? Baik, terima kasih sekali Mbak Rara atas pertanyaannya. Saya dari perwakilan rekan-rekan mahasiswa lainnya izin menjawab ya Kak.
Nah, menurut kami program kerja MBG ini masih banyak sekali kekurangannya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena mengingat banyaknya laporan yang menilai bahwa program ini tidak sesuai dengan target. Kenapa bisa begitu? Karena banyak yang mengatakan bahwa makanan yang diberikan pada siswa-siswi tidak sesuai standar yang kemudian menyebabkan keracunan massal. Nah, dampak dari ini seperti ekonomi ditutupnya kantin sekolah hingga belum meratapnya program kerja ini dilaksanakan di wilayah tertentu yang ada di Indonesia, Mbak Rara. Seperti itu kurang lebihnya. Izin menambahkan juga, apalagi untuk perihal administrasi ini kurang jelas, baik yang melaksanakannya dan yang bertanggung jawab kalau terjadi masalah selama pelaksanaan program tersebut. Baik, berarti dapat disimpulkan bahwa program ini memang terdapat kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk karena hal itu, maka saya akan belajar kepada sesi selanjutnya yang berisi tanya jawab. Yang dimana saya akan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk bertanya kepada pihak pemerintah terkait dengan program ini, yang mungkin akan membantu untuk meluruskan sebuah kekurangannya atau memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin jadi permasalahan pada saat ini ketika program itu sedang berjalan. Wah, sebelumnya, permisi Bapak dan Ibu yang terhormat, eh, saya perwakilan mahasiswa ingin bertanya mengenai dimulai dimulai dari bagaimana pendapat dan Bapak dan Ibu mengenai laporan bahwa MBG ini mempunyai pengawasan terkait dengan kualitas makanan yang dianggap belum memenuhi standar. Masih banyaknya laporan terkait dengan anak keracunan setelah mengkonsumsi MBG ini. Sekian. Baik, jadi MBG sendiri atau makanan bergizi gratis ini secara resmi diluncurkan pada tanggal 6 Januari 2025 di 26 provinsi di Indonesia, yang merupakan program dengan fokus untuk anak sekolah, balita, dan ibu hamil yang mempunyai tujuan untuk membentuk kebiasaan makan sejak dini, yang berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental para siswa untuk jangka panjang, sehingga para siswa sendiri dapat menjadi generasi yang produktif. Program MBG memiliki tujuan utama untuk menurunkan angka stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak. Dengan memberikan akses makanan bergizi secara gratis, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, kuat, dan tidak terhambat perkembangannya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Lalu bagaimana dengan pertanggungjawaban Bapak Ibu selaku pemerintah mengenai kejadian ini? Karena kejadian ini tidak terjadi hanya sekali atau dua kali saja. Banyak sekali kasus yang bermunculan, apalagi di media ya. Dan sampai sekarang belum terlihat pertanggungjawabannya dari pemerintah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Tia bahwa kami perlu menegaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan kasus-kasus yang terjadi. Setiap kebijakan publik termasuk MBG ini tidak terlepas dari tantangan implementasi, terutama pada tahap awal pelaksanaan. Maka setiap kasus yang masuk segera ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang ada, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Namun perlu dipahami bahwa Indonesia ini sangat luas, Mbak. Jadi program ini berjalan serentak di banyak daerah sehingga penanganannya selalu membutuhkan waktu dan tidak dapat secara instan. Maka satu persatu dapat dilakukan pertanggungjawaban dalam sistem pemerintahan baik dari waktu maupun tahapan hukumnya. Maka dengan demikian pemerintah terus melakukan perbaikan sistem, memperketat standar keamanan serta memberikan sanksi kepada pengelola ataupun karyawan yang terbukti lalai dan bersalah. Jadi Mbak, proses pertanggungjawaban ini sedang berjalan dan diupayakan untuk fokus utamanya adalah mencegah kejadian serupa terulang kembali agar program MBG ini dapat berjalan lebih aman dan berkualitas ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak sekalian. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Saya izin bertanya lagi.
mengenai pendapat dan Bapak dan Ibu dengan ucapan salah satu pengelola MBG yang menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat ini ya Ibu, mengenai perkataannya bahwa MBG ini tidak memerlukan ahli gizi. Nah, kalimat ini itu seakan-akan meremehkan program kerja ini, padahal pada dasarnya nama dari program ini adalah bergizi. Bagaimana bisa program ini tidak memerlukan ahli gizi? Sekian. Baik, Mbak Yohana, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya. Pernyataan bahwa MBG tidak memerlukan ahli gizi bukan berarti menghilangkan peran ahli gizi itu sendiri, melainkan menjelaskan bahwa ahli gizi berperan pada saat perencanaan dan standar menu pada MBG tersebut. Bukan harus hadir di setiap pelaksanaan harian. Program ini tetap berbasis gizi dan keilmuan, sehingga pernyataan tersebut saya rasa kurang tepat dan juga ini kami lakukan karena terdapat efisiensi, bukan meremehkan ahli gizi, seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih sekali atas jawabannya. Izin bertanya lagi, Bapak. Terkait tentang pembiayaan program kerja ini, Bapak, yang diambil dengan memotong APBN khususnya untuk bidang pendidikan. Nah, hal ini dapat mempengaruhi bantuan pemerintah seperti pengurangan penyediaan fasilitas pendidikan seperti buku, kursi, dan meja tulis lainnya, ataupun bagi mereka yang akan dan sedang menerima beasiswa. Nah, lantas bagaimana itu, Bapak? Oke, Guys, baik. Terima kasih atas pandangan dan pertanyaan dari mahasiswa Verolia bahwa kami pemerintahan menegaskan bahwa pembiayaan program kerja ini tidak mengurangi hak dasar dari pembiayaan pendidikan. Namun pemerintah hanya melakukan efisiensi dan pengalian anggaran, bukan pemotongan pada sektor esensial seperti buku, fasilitas belajar maupun beasiswa. Selain itu, anggaran pendidikan tetap dijamin, tetap minimal 20% dari APBN, sehingga bantuan pendidikan tidak akan dikurangi. Justru dari program MBK ini dapat mendukung pembangunan secara menyeluruh, yang pada akhirnya memperkuat akses dan kualitas pendidikan. Dengan demikian, program ini bukan ancaman bagi sektor pendidikan, namun tetap menjadikan pendidikan sebagai prioritas dengan pembangunan sumber daya manusia dari para generasi yang akan datang. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, selanjutnya begini, Ibu, Bapak. Oke, program ini tidak mempengaruhi pendidikan dan sebagainya bagi siswa. Tapi bagaimana dengan nasib orang-orang yang biasanya jualan di kantin, Ibu? Karena biasanya mereka mendapat uang dari hasil jualan di sekolah. Nah, kalau sekarang ada program ini, sumber pendapatan mereka pasti ikut hilang juga. Nah, sedangkan untuk menjadi bagian dari pihak penanggung jawab MBG ini tentu membutuhkan tenaga profesional yang dimana maksudnya tidak sembarang orang bisa menjadi bagian dari tim penanggung jawab seperti itu. Baik, Mbak Tias, saya izin menjawab. Sebenarnya untuk program ini sendiri, kami tidak bertujuan untuk menutup usaha kantin, melainkan membuka peluang ekonomi baru melalui keterlibatan UMKM lokal yang ada. Kantin tetap dapat berperan dan menyesuaikan fungsinya. Dengan pengelolaan yang baik, program ini justru menggerakkan ekonomi sekitar sekolah, bukan berniat untuk mematikan usahanya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak dan Ibu perwakilan dari pemerintah. Eh, Sepertinya sekian pertanyaan dari kami selaku mahasiswa. Kami kembalikan kepada moderator. baik, diskusinya sungguh menarik ya, di mana di sini kita bisa melihat dari pandangan pihak pemerintah dan juga kekhawatiran dari para mahasiswa yang terlihat dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Mungkin dari pihak pemerintah Bapak dan Ibu sendiri ada yang ingin disampaikan atau mungkin ingin bertanya kepada pihak mahasiswa. Saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Rara untuk moderator. Bahwa dapat kita lihat juga Mbak bahwa dari setiap pertanyaan ataupun diskusi yang telah kita lakukan tadi, melihat bahwa MBG ini mempunyai peranan yang penting sehingga banyak masyarakat yang mengikuti perkembangannya.
Oleh karena itu, di sini mungkin saya ingin bertanya kepada mahasiswa ini. Mungkin ada yang menjadi saran ataupun masukan yang diajukan ataupun yang akan diberikan kepada pemerintahan dalam program MBG ini sehingga dapat dilakukan dengan baik ke depannya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan Mbak Rara. Baik Ibu, saya mewakili teman-teman mahasiswa izin memberikan masukan. Mungkin dari kami mahasiswa memberikan masukan mengenai agar diperketatnya lagi terkait kebijakan ini, pelaksanaan yang lebih diperjelas lagi agar tidak adanya kejadian seperti sebelumnya, seperti keracunan itu, serta dimunculkannya audit pengelolaan biaya yang jelas agar masyarakat tahu berapa biaya yang digunakan untuk pelaksanaan program ini. Sekian. Izin menambahkan juga, mungkin dari saya lebih baik bisa lebih ditekankan lagi ya dari segi tanggung jawab pemerintah untuk ngehandle kalau terjadi hal yang tidak diinginkan ke depannya. Mungkin itu sekian dari saya. Kami kembalikan ke Mbak Rara selaku moderator. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya pertama-tama ingin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pemerintah, Ibu Ratna dan Bapak Haryanja yang telah hadir dan bersedia untuk melakukan podcast hari ini. Juga kepada para mahasiswa yang dengan antusias memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap kritis untuk mengkritik program kerja ini. Karena setelah dilihat dari diskusi kita bahwa program ini memang belum sempurna, akan tetapi masih ada masih adanya dan masih diperlukannya untuk perbaikan-perbaikan untuk kedepannya. Karena program ini di- terlihat juga sangat membantu bagi siswa-siswi yang ada di Indonesia. Baik, saya Rara sebagai moderator izin untuk unjuk diri dan terima kasih telah menghadiri acara podcast hari ini. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya dan terima kasih, selamat malam.